Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau yang tiba-tiba sudah masuk di video ini adalah fenomena part 2 ya, fenomena part 2. Jadi pantau dulu fenomena part satunya. Di situ saya membahas tentang apa sih fenomena, kan seperti itu. Apakah sama fenomena dengan masalah penelitian, kan seperti itu lah. Itu sudah saya bahas di video yang pertama. Di sini adalah video kelanjutan dari video fenomena part ke-1. Oke, kita lanjutkan langsung. Di video ini saya sudah janji akan membahas tentang agar bisa menemukan fenomena, kan kita harus memiliki apa, kan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara menggali fenomena. Nah, sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya ulangi, skripsi itu adalah tingkatan penelitian yang memecahkan persoalan fenomena. Nggak usah muluk-muluk, jadi ya lihat aja fenomena yang ada di situ, kita bahas secara teoritis dengan cara apa ya, mungkin menguji datanya dan lain sebagainya, kan kira-kira seperti itu tingkatan penelitian untuk skripsi. Nggak usah juru-juru, nggak usah jauh-jauh, nggak usah dalam-dalam ya, itu yang saya perlu garis bawahi lagi. Terus selanjutnya bagaimana, kan gitu ya, agar bisa menemukan fenomena yang harus kita miliki ya. Agar bisa menemukan fenomena, kan gitu, harus memiliki apa ya, yaitu yang pertama adalah kita harus memiliki wawasan yang luas, gitu kan. Kalau kita memiliki wawasan yang luas, kita bisa tahu kita ingin bahas apa, kita ingin cari apa, atau mungkin kita waktu di perjalanan tiba-tiba menemukan sesuatu yang wah ini cocok, ini kita bahas aja, kan seperti itu. Nah, makanya di situ wawasan yang luas. Gimana meningkatkan wawasan? Sering baca, sering cari tahu, sering ngobrol, sering nyangkruk, sering ngopi, kan gitu. Oke. Nah, kan itu kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua apa? Nah, paham teori, kan seperti itu. Nah, kalau kita paham teori-teori apa yang kita pahami, lah kita bisa masukkan fenomena yang ada, kita bisa ambil garis lurus, ini masuk teori apa, ini masuk teori apa, nah, seperti itu. Minimal kalian tahu saja, detail tentang teorinya tidak perlu, nanti waktu melakukan penelitian baru kita pelajari dalam lagi tentang teori-teori yang berhubungan dengan fenomena yang akan kita bahas penelitiannya, kan kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang kedua apa? Lah peka. Kalau kalian tidak peka, nah itu bagaimana kalian bisa tahu? Wes pokoknya cuek, apa nggak tahu, wes pokoknya suka aku main game aja, wes pokokku dengan sayangan aja, kan gitu. Waduh, ya sudah, kita nggak tahu apa-apa. Makanya kita harus peka. Di situ kita harus tahu, gitu kan, harus tahu, melihat lingkungan, sehingga di situ kita bisa menemukan fenomena. Nah, itu hal-hal yang harus dimiliki untuk bisa menemukan fenomena permasalahan atau fenomena untuk penelitian. Nah, dari situ akan timbul pertanyaan, terus caranya gimana, kan seperti itu. Cara menggali fenomena seperti apa? Pak, saya sudah menemukan, gitu kan, saya sudah menemukan, saya peka kok Pak, saya melihat sesuatu, dia sedang sakit hati, kira-kira seperti itu. Lah, kenapa dia sakit hati? Lah, mungkin itu di situ nanti kita cari tahu lah caranya seperti apa. Mungkin di sana tokonya ramai, di sini tokonya tidak ramai, bagaimana lah. Di situ baru itu fenomena itu. Saya ingin cari tahu apakah iya, apakah seperti itu, kan seperti itu. Nah, itu kan jadi timbul pertanyaan kan seperti itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, Anda harus cari tahu juga apakah fenomena itu memang benar apa adanya, kan seperti itu. Lah, Anda cross check. Bagaimana cara menggali fenomena? Nah, ini cara menggali fenomena. Yang pertama, data, observasi, dokumentasi, wawancara ya. Nah, ini harus kalian lakukan. Datanya ada dulu, kalau seumpama itu berhubungan dengan data resmi,
dari BBS, dari Bursa Efek Indonesia, atau mungkin dari penelitian terdahulu, datanya harus dipegang dulu. Kalau memang tidak ada ya kita harus observasi gitu kan, terjun ke lapangan. Kemudian mungkin kalau diperlukan dokumentasinya, wawancara dan sebagainya. Dari situ kita bisa mengetahui gitu loh. Oh, fenomenanya seperti ini. Yang akan saya bisa gunakan penelitiannya seperti itu kan, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kemudian cara yang kedua, bagaimana trial on error. Nah, ini kalau orang teman-teman yang jurusannya di berhubungan dengan lab, komputer, teknologi dan lain sebagainya. Nah itu trial and error, coba salah lah, iki kayaknya bisa jadi permasalahan, kenapa sih kok nggak bisa kan, seperti itu yang kita bisa gunakan, itu jadi fenomena. Nah kenapa dari situ kan kita bisa waktu trial error, dan waktu trial error di situ kita bisa mendapatkan suatu informasi kan, oh seperti ini, oh ini satu kondisi yang memang bisa saya jadikan penelitian kan, kira-kira seperti itu. Oke, nah cara yang ketiga yaitu adalah dengan menggunakan teori-teori ya. Kemudian cara yang keempat, permasalahan dari peneliti terdahulu lah, kira-kira seperti itu. Nah kemudian lah ini yang jadi pertanyaan, kalau seumpama kalian ujuk-ujuk gitu ya, Pak saya sudah langsung Pak dikasih judul sama dosen pembimbing saya, bagaimana solusinya, seperti apa? Bisa, tetapi di sini saya tidak bahas terlalu detail. Kenapa? Nah nanti saya berikan penjelasan seperti itu ya. Nah di sini kalau kalian sudah punya judul, kemudian ya jadi pertanyaan, fenomenanya nyarinya seperti apa. Nah ini dipecah saja gitu kan, dari judul yang ada dipecah dulu, variabel-variabelnya ada apa saja kan, seperti itu. Dari variabel-variabelnya itu dan objek penelitiannya nanti kita cari indikator dan aspeknya. Nah kalau sudah nemu indikator sama aspeknya, dinegatifkan. Apa maksudnya dinegatifkan? Dijadikan kata tanya kan, seperti itu. Kalau seumpama indikatornya itu kondisinya adalah kondisi yang memang positif ya, kondisi jelas, oh produknya baik. Nah yang jadi dinegatifkan maksudnya apa? Apakah produknya bagus kan, kira seperti itu. Nah itu dinegatifkan. Setelah indikator dan aspeknya ketemu, kemudian baru jadikan suatu pertanyaan, dimana pertanyaan nanti itu akan dimasukkan ke kuesioner, wawancara, observasi. Nah dari situ kan kuesioner, wawancara, observasi kan kalian turun ke lapangan, tanya. Dari situ nanti baru Anda bisa menemukan yang namanya hasil penelitian. Hanya jadi pertanyaan, dari judul kita juga langsung bisa menghasilkan penelitian. Selesai kan? Yang jadi pertanyaan, terus kan di latar belakang kan harus ada fenomena Pak, harus ada sebabnya kenapa saya milih itu. Dari hasil penelitian Anda bisa munculkan yang namanya adalah fenomena penelitian. Yang jadi pertanyaan, dari hasil penelitian dijadikan fenomena penelitian kan lucu, terbalik. Caranya seperti apa? Ya mau nggak mau ya ini ngayal, halusinasi atau gimana ya, yang ngayal aja. Wow kemarin ada masalah tiba-tiba, kemudian terjadi penelitian, hasilnya seperti ini. Itu mau nggak mau lah, inilah susahnya kenapa kalau Anda sudah memiliki judul tetapi tidak punya alasan atau tidak punya fenomena penelitian, yang terjadi adalah seperti ini. Anda mengerjakannya adalah pecah dulu dari judul itu variabelnya apa aja, objeknya di mana, kemudian dari variabel dan objek indikatornya, kemudian dinegatifkan, kemudian dilakukan penelitian langsung ya, kuesioner, wawancara, observasi dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai ada yang melakukan membuat nilai-nilai sendiri ya, sehingga nilainya ada bisa diuji penelitian, kira-kira seperti itu. Akhirnya keluar hasil penelitian. Nah yang jadi pertanyaan, fenomenanya kan tidak ada, karena kenapa? Ya itu tadi. Nah itu bisa ditukar, dilakukan seperti ini ya, itu sulitnya. Tetapi hal yang seperti ini tidak saya anjurkan, karena kenapa? Yang sesuai saya jelaskan di awal, kita mulai dari fenomena penelitian. Dari fenomena penelitian di situ kita bisa turunkan menjadi apa? Judul. Atau mungkin kita bisa buat juga ini
Dari fenomena penelitian ini yang saya anjurkan ya, fenomena penelitian kita bisa turunkan ke judul, atau bahkan dari fenomena penelitian kita bisa turunkan menjadi variabel-variabel dan objek penelitian. Dari variabel-variabel itu kita bisa menentukan judul, dan bahkan juga sebaliknya kan seperti itu. Dari judul kita bisa turunkan mencari variabel-variabel dan objek-objek penelitian. Nah, ini loh, kalau sudah membuat seperti ini enak. Kenapa saya sampaikan dari awal fenomena penelitian itu penting. Kalian harus tahu fenomena penelitiannya, di situ Anda bisa memahami Anda sedang melakukan apa, ingin melakukan apa. Nah, itu loh yang saya perlu garis bawahi itu ya. Nah, ini yang saya ingin tambahkan. Kira-kira itu. Sampai ketemu lagi di video-video saya di channel kelas sebelah tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, fokus masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang bab 1. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.